Oke, sudah hadir. Terima kasih Pak Ustadz Aris Ambu. Saya terima kasih sudah berkenan hadir. Insya Allah malam hari ini kita akan diskusi bersama-sama. Ya, insya Allah untuk kebaikan kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadz Aris Ambu 10 menit. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sebelumnya ini suara jelas lah? Jelas, udah. Jelas. Jelas ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hanif yang bisa memfasilitasi untuk berjalannya diskusi ini. Tentu saja dengan diskusi ini kita mencari sesuatu yang menjadi solusi dan mencari kebaikan bersama. Ya. Jadi kemarin itu kan jadi saya di sini bukan sebagai pihak PAS ya, bukan sebagai pihak PAS atau yang mewakili, tetapi saya hanya sebagai yang netral yang kemudian ditawari oleh Ustadz Hanif Asep untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan saya yang sebagaimana saya sampaikan di komentar salah seorang saudara kita yang dan statusnya itu ya. Kemudian beliau Ustadz Asep Ustadz Hanif menyarankan kami untuk adanya diskusi yang kemudian pertanyaan kami diajukan pada forum diskusi itu. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan. Pertama, masalah PAS ini sesuai dengan komentar Suaranya hilang, Ustaz. Diam ya. Saya gambaran dan penjelasan. Pertama, kita memahami bersama bahwasanya al-aqlu fil asya al-ibahah, bahwasanya hukum asal pada sesuatu itu boleh. Dan kemudian diturunkan juga yang lebih spesifik daripada kaidah ini, yaitu al-aslu fil manafi al-ibahah, bahwasanya hukum asal yang mendatangkan manfaat, ya hukum asal yang mendatangkan manfaat atau memberi manfaat itu boleh. Berhubungan dengan masalah pas al-kasawi, ya bagaimana bisa ditangani dulu untuk suaranya. Ya, saya lanjut. Al-aslu fil manafi al-ibahah, bahwasanya hukum asal yang memberikan manfaat itu boleh. Nah, berhubungan dengan pas al-qasa ini masuk di dalamnya, karena selama dia tidak ada sesuatu yang haram, kemudian dengan menggunakan metode yang haram, nah ini saya rasa tidak bertentangan, karena Rasulullah SAW sudah memberi garis bawah bahwasanya tadau wala tatadau biharamin, ya berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, selama tidak ada perkara yang haram di dalamnya, maka itu boleh saja.
itu boleh saja. Maka mungkin saya sedikit mengkritisi yang menuntut sebuah metode harus menggunakan dalil, ya, menuntut sebuah metode pengobatan ini menuntut sebuah dalil, mendatangkan sebuah dalil. Nah, padahal ini bukanlah sesuatu yang ibadah atau sesuatu yang qot'i di dalam agama kita, yang mesti baku dalam agama kita, ya. Nah, jadi tidak tepat bagi kami, menurut kami, kalau dia menuntut untuk mendatangkan dalil. Kemudian metode PAS ini mengatakan di sana terdapat doror, ya, di sana terdapat doror. Saya rasa semua pengobatan itu punya doror, ya. Semua pengobatan itu punya doror, artinya kemungkinan untuk adanya doror di dalamnya itu pasti ada. Ya, saya baca juga beberapa kasus ada bayi yang kemudian ditangani di rumah sakit itu sesuai SOP, kemudian disuntik ternyata meninggal anak itu. Nah, ini sesuai dengan SOP, kemudian meninggal. Jadi semua saya rasa itu punya doror. Kalau dikatakan pas al-Qasajo ini juga punya doror. Nah, sekarang bagaimana kita melihat sisi kerusakan atau manfaatnya ini? Bagaimana sisi melihat? Dan tidak bisa serta-merta kemudian kita mengatakan kalau ada dorornya pasti tidak boleh. Berarti semua metode pengobatan mesti juga tidak boleh karena kan kemungkinan ada doror. Nah, sehingga kalau ini juga sesuai dengan pandangan ulama bahwasanya dia ketika anggapan kita bahwasanya manfaatnya itu lebih besar, maka kita boleh melakukan. Kita boleh melakukan. Ya. 2 menit lagi waktunya. Ya. Kita boleh melakukan metode pengobatan itu. Ya. Walaupun ini sebenarnya cukup singkat waktunya, masih banyak sebenarnya, ini termasuk masih pembukaan yang kami sampaikan ini. Ya, kalau semua doror ingin yang memungkinkan ada dorornya semuanya ditolak, maka saya rasa akan bahaya. Pesawat juga ada kemungkinan untuk membahayakan. Apakah pesawat tidak boleh? Nah, begitu juga dengan pas al-Qasajo ini. Kemudian apakah saya memandang bahwasanya yang menemukan ini Ustaz Harith Mujahid yang menemukan bahwasanya beliau sudah melakukan secara empiris, bahwasanya beliau selama 15 tahun beliau melakukan itu pengalaman dan penelitian. Mohon maaf, nanti ada waktu lagi. Jadi kita 10 menit, saya 10 menit, nanti antum 5 menit, saya 5 menit, 5 menit begitu. Ini untuk efektivitas. Mohon maaf, bukan untuk memotong ya. Ya. Okay. Ini nggak ada moderator lah. Enggak, nanti saya jadi moderator tapi di sesi kedua. Nanti kita buka pihak lain yang antum bisa nambahkan lagi. Ya, giliran saya ya Ustaz. Ini sudah 10 menit. Nanti boleh nanti saya beri waktu lagi. Ya. Oke. Gimana? Nggak ada masalah Ustaz? Oke, saya lanjutkan untuk sesi yang kedua. Tadi sesi 10 menit pertama adalah Ustadz Aris Ambo. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan ya terkait pas al-Qasajo ini.
Saya buat slide untuk memudahkan ini nanti diskusinya ya. Pertama, apakah ini maslahat atau mafsadat? Saya tidak akan menyebut ini maslahat atau mafsadat, ya, tetapi kita akan timbang ya dari sisi maslahat dan mafsadatnya. Pertama, apa itu pas al-kasau? Ya. Saya tidak akan mengambil dari pendapat pihak lain, tapi ini tercantum di website resminya ya. Memang sayangnya tidak menggambarkan pengertian dari pas al-kasau secara runtut ya. Di buah karya Ustaz Haris Mujahid, terbelakang video di Belanda ya. Kemudian beliau berkata sederhana bukan rumit ya. Ini nanti bisa dibaca di website asli beliau. Saya mohon maaf untuk yang lain, minta tolong di mute ya. Kemudian sejarah pas, ya singkatnya beliau itu ada orang PZ. Ada orang. Minta tolong yang lain di mute ya. Saya minta tolong yang bicara di mute. Kemudian beliau sakit, meneliti begitu singkatnya. Ini nanti bisa dibaca di website PAS ya. Kemudian kronologi PAS ini dulu Rumah Sehat Iqra di Bandung. Kemudian menjadi Haris Mujahid Method, kemudian sempat bernama PAJ akhir zaman, mungkin karena ejaannya salah jadi PAZ. Kemudian Al-Kasau. Nah, ini yang sedikit saya kritisi secara bahasa Arab karena Ustaz Aris Ambo juga punya latar belakang bahasa Arab adalah penamaan Al-Kasau. Al-Kasau diambil dari kata fakasau nal izomalahma. Kalau kita belajar tasrif, ini dikata fa'ala yaf'ulu fa'lan, ya ada fi'il nakisnya di akhir afa ya'fu afan contoh yang lain. Tapi kasayaksu tidak menjadi kasau atau al-kasau kalau dikasih alif lam. Ini terjadi kesalahan tasrif yang sebenarnya agak serius kalau kita pakai bahasa Arab ya. Ada dalam bahasa Arab itu kaswan atau kisaun atau kiswatun. Tapi kalau kasau ini enggak ditemukan dalam tasrif. Dicari di buku sorof, insya Allah nggak ada. Ini dari sisi nama ya, bukan berarti meremehkan, tapi nama ini sebenarnya menggambarkan ini tidak berdasarkan tata bahasa yang benar. Kemudian, nah ini dari salah satu tokoh PAS, 2 hari bisa ngobati orang, ya, seperti masuk rumah butuh 5 tahun, padahal kalau kayak kunci cepat gitu. Apakah itu sesuai sunatullah nanti kita akan bahas. Kemudian olahraga nggak bagus, ini pernah agak rame dulu, treadmill, badminton, golf, road bike ya. Ini menyalahi mainstream knowledge ya, bahwa olahraga seperti ini disebut berbahaya. Kemudian salah satu pemicu diskusi ini adalah masalah bedong. Bedong ini apakah dia bagian dari sunnah Tibun Nabawi? Saya cek di website islamweb.net ya. Boleh nanti dicek, ini berbahasa Arab, cuma saya ringkaskan saja. Ada yang beberapa saya tambahkan seperti bedong ini diyakini sebagai bagian dari pengobatan Islam, tetapi ternyata tidak ada, secara nakli nggak ada. Ini hanya adat. Bahkan di website itu juga disebutkan ini hanya adat, tidak ditemukan. Bisa juga ada di Jawa. Hukum asalnya memang boleh, tapi kaidahnya la dororo wala diror. Nah, yang menarik pandangan dari ulama yang menjawab di konsultasi ini, bahwa ini tergantung pendapat medis. Jadi asalnya boleh dilakukan kalau dia tidak berbahaya atau jangan kalau berbahaya. Kalau orang tua zaman dulu itu bedong anak kalau pengen tidurkan biar hangat. Tapi yang dipraktekkan di PAS ini, yang nanti saya screenshot itu, anak sedang kejang, demam tinggi. Secara pengetahuan umum ini bisa di googling, anak demam tinggi dan kejang seperti itu ada cara menanganinya. Atau kalau minta tolong ya ke ahlinya, ke GD dan sebagainya. Dan itu terjadi kefatalan. Tanggung jawab pengobatan, ya. Benar boleh, asalnya boleh, mau kerokan, pijet, kiropraksi itu semua boleh. Tetapi ada hadis yang menjadi semacam rambu-rambu, mantatop baba walam yulamin hutibun qabla dzalika fawadhamin. Jadi kalau nggak paham ilmunya, ya dia tanggung jawab. Sama-sama meninggal gitu ya. Yang satu pakai ilmu, pakai SOP secara ilmiah ya. Tapi yang satu enggak, yang enggak ini bertanggung jawab. Kemudian Pak Haris Ambo saya singkat aja. Apakah sudah survei, apakah metode itu semua harus dari riset?
Apakah metode pengobatan mesti dalil? Apakah pengobatan itu dan Oke, saya lanjutkan ya. Dari terapisnya ini pengakuan terapis bisa dilihat di slide ya. Ini minimal ada 3 anak yang meninggal. Kemudian di satu sisi kas kadang anti medis, di satu sisi kadang enggak. Ini agak membingungkan juga. Dan yang disayangkan dari tindakan itu tidak terjadi introspeksi, dievaluasi apakah ini kesalahan terapis ataukah ini dia sudah qadarullah, benar-benar qadarullah. Artinya semua takdir Allah, tetapi semua ada seperti hadis tadi pertanggungjawaban. Kemudian yang menarik ini, saya bangga mencontohkan Quran sebagai fondasi sehat. Kalau kamu kafir, orang kafir sebagai panduan non-Quran, selamat jalan. Ini agak berbahaya sebenarnya statement seperti ini. Nah ini saya tanya dokter, kalau demam kejang tinggi gimana? Itu dipisahkan dulu. Kalau demam, pakaian agak longgar, kemudian dicek suhunya, dikasih obat, gitu kan? Di cairan jangan dihidrasi. Nah kalau kejang, panas, ada itu obat yang dimasukkan ke anus anak itu agar menghindarkan kejang. Agar kita bandingkan nanti ya. Apakah harus dari riset ya? Ada kaul yang masyhur al ilmu qabla qauli wal amal. Nanti kita cek apakah Haris Mujahid beliau ini punya kompetensi di bidang pengobatan dalam artian sampai penyakit-penyakit berat ya, bukan kalau semacam kiropraksi dan sejenisnya itu pada kompetensi intinya memang bisa. Kemudian kalau apakah mesti pakai dalil? Tadi sama saya sepakat, nggak pakai, tapi anehnya pas pakai dalil. Pakai ayat Al-Mu'minun 14, pakai Shad, pakai Urqud Birijlik, pakai ayat Maryam. Ini sebenarnya agak inkonsisten kalau nggak wajib dalil kok pakai dalil. Padahal ini adalah wilayah tajribah basyariyah. Kemudian yang berlaku al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Kalau gambaran satu masalah itu misal ya keracunan digigit ular, makan air tanah. Ini harus dicek ini, nggak asal-asalan. Apakah itu benar-benar bisa menyembuhkan atau fatal? Kemudian, ya ini terinspirasi. Sebenarnya ini poin penting sekali. Apakah bisa kita berargumen tadubur itu jadi inspirasi dan bebas tanpa ilmu? Nanti kita akan bedakan. Dan saya baca sumbernya bukan tafsir tapi tarjamah. Dan itu jadi inspirasi. Fakasaun al-idhoma itu yang ayat tentang proses penciptaan manusia diinspirasikan sebagai penyembuhan. Saya kasih contoh, boleh nggak saya mencari inspirasi? Anak saya pengen kayak Nabi Yusuf. Ini 1 menit lagi ya saya. Agar jadi pejabat saya masukin sumur. Saya hanyutkan ke sungai seperti Nabi Musa. Masuk api seperti Nabi Ibrahim. Boleh nggak saya terinspirasi seperti ini? Ada ayatnya ini. Nah, tafsir itu ilmu yang serius ya. Tidak minimal kalau kita pakai literatur biasa ya harus baca yang kayak Al-Itqan dan sebagainya. Kita nggak bisa berdalih terjemah inspirasi jadi suatu metode pengobatan. Kata Numan Alihan, the worst tragedy in religion is misunderstanding, most of them because of translation. Nah, itu karena terjemahan. Terjemahan itu berbahaya kalau kita membuat kesimpulan tanpa dalil. Ini saya sudah habis 10 menit. Silakan saya beri waktu 5 menit dan nanti mohon maaf ini putus nanti masuk lagi ya kalau maksudnya putus. Silakan saya kembalikan ke Pak Haris waktunya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Terkait tadi beliau mengutip masalah perkataan ulama tentang masalah bedong. Jadi ini memang sudah tradisi Arab. Arab, masalah bedong, kemudian mesti ada riset dari medis. Nah, sekarang kita mau pakai riset medis mana? Kita mau pakai karena ilmu barat juga sudah menemukan bahwa bedong ini hal yang positif. Nah, sekarang kita mau pakai riset mana dan tidak boleh serta merta kemudian
Ya. Jadi masalah perbedaan adalah penemuan. Kalau Barat ini menganggap bahwasanya bedong ini hal yang positif. Jadi tidak boleh serta-merta kita menafikan atau menolak bedong ini. Kemudian yang kedua terkait konfirmasi gambar-gambar yang meninggal, kemudian yang bersumber dari chat kolom komentar, saya tidak tahu bagaimana kita mencari informasi, apakah bisa kita benarkan, artinya informasi yang memberikan kabar positif itu cepat kita terima, ya. Itu cepat kita terima, tetapi berbeda ketika kita menerima informasi yang negatif. Maka proses tabayunnya ini tidak seperti kita menerima informasi yang positif, ya. Tidak sama kita menerima informasi yang positif. Maka apalagi dengan status-status chat kolom komentar. Nanti mungkin Ustadz Hanif mungkin bisa apakah ini betul-betul datanya sesuai dengan data yang meninggal itu, ya, data yang meninggal. Kemudian masalah terinspirasi dari Al-Quran, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, apakah tadabburi Al-Quran. Tubi rahimahullah beranggapan bahwasanya mentadaburi Al-Quran itu wajib. Nah, ketika maka tidak ada pengecualian di sini, maka semua hamba Allah itu wajib mentadaburi Al-Quran, ya, dalam tanda kutip yang mukallaf, ya. Jadi semua orang wajib untuk mentadaburi Al-Quran, tidak terbatas kepada ulama, Wajib pakai ilmu nggak? Ya, tadabburi itu wajib pakai ilmu alat atau enggak? Tunggu dulu, Ustaz. Waqala Son'ani, dan berkata Imam Son'ani bahwasanya siapa yang mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa kamu amalkan untuk diri kalian dari kebaikan, maka kalian akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Son'ani mengatakan di sini seseorang bisa memahami artinya tanpa mengetahui ini syartuhu, ini majzum, ini dalam kaidah bahasa Arab, tanpa mengerti, karena bahasanya sudah dapat dipahami. Ya. Sudah dapat dipahami. Ini mohon maaf, 1 menit lagi putus, nanti masuk lagi ya Ustaz. Kita lanjutkan. Ya. Yang ini keterbatasan Zoom. Bagaimana? Ini nanti ya Zoom-nya akan putus, nanti kita masuk lagi ya. Untuk lanjutkan, kita lanjutkan sesi kedua ya. Ya Allah, astagfirullah. Ya, mohon maaf, nanti yang ingin ke sesi kedua, kami persilakan untuk klik link yang sama ya. Karena ini kita pakai yang 40 menit putus.
Ada beberapa yang nanti kita klarifikasi. Ya. Am ada qulubihim aqfatuha. Ya. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, atau hati-hati mereka telah tertutup. Nah, ancaman ini kemudian berarti padahal dia sesuatu yang wajib, tetapi hanya dibatasi kepada orang yang mengerti bahasa Arab. Ini kan kontradiksi. Ini kontradiksi. Maka ketika dia cukup membaca terjemahan Al-Quran, ketika itu sesuai dengan terjemahan dan dia bisa mengambil dan pelajaran dan mentadaburinya, maka ini sesuatu yang dianggap bisa, ya, sesuatu yang dianggap bisa. Dan di sini juga disebutkan oleh dalam web Islam Web, ini milik sepertinya Ustaz Syekh Al-Munajjid, ya, beliau mengatakan wala syakka anna Allah qad yaftahu li ba'dil mutadabbirin fahman fil Qur'ani lam yasbiq ilai, ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang membukakan kepada orang yang melakukan tadabbur sebuah pemahaman dalam Al-Qur'an yang belum paham, belum ada yang mendahuluinya, ya. Dahulunya tentang pemahaman itu. Nah, kalau ada seseorang yang terinspirasi dari Al-Quran, kemudian sampai kepada melakukan empiris, kemudian melakukan penelitian, apalagi Ustadz Haris Mujahid itu 15 tahun. Kemudian sampai pada titik kesimpulan yang secara pribadi dia, pada kesimpulan itu kemudian dia terapkan, maka ini tidak bisa kita komentari sesuatu yang salah. Begini, sesuatu. Ya, tadi kita dialog aja ya, ngobrol santai ya, maksudnya tidak dibatasi waktu tapi gantian ya bicara. Oke. Soal tadabbur kita cukupkan pembahasan tadabbur. Sekarang kita fokus ke kasus ya. Jadi kita sepakat tadabbur boleh dilakukan, tetapi dengan catatan ya, dia tidak menyalahi ilmu. Kita tahu ilmu itu ada dua, Ustaz. Ilmu syar'i. Kalau kita pakai ayat kauniyah, itu ada kauliyah dan kauniyah. Dalil juga ada dua, dalil nakli, dalil akli. Nah, bagaimana menilai penelitian Ustaz Haris dengan klaim beliau 15 tahun, mana karyanya? Mana yang kalau antum pernah skripsi, pernah karya ilmiah, itu akan direview, akan dinilai. Kalau cuma 15 tahun, di websitenya dicantumkan beliau berobat kemana-mana, tetapi apa saja kemudian kesimpulannya itu tidak ada. Tapi beliau berobat kemudian mengobati orang. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Karena memang kalau terapi itu, apalagi yang modalitas seperti itu, ya orang kesleo dipijit bisa. Tetapi kalau itu berkaitan sistem otak, sistem jantung, paru-paru, ya, lagi mengklaim penyakit-penyakit yang itu mainstream knowledge ya, kita jangan berasumsi pengetahuan ada dua gitu ya, versi barat, versi Islam. Dalam bidang ini kauniyah, ya, dalam bidang kauniyah itu berlaku di Arab Saudi itu ya fakultas kedokteran, dokter, ilmu yang dipakai sama, dan itu terjadi penyempurnaan terus-menerus. Contoh bedong menurut pendapat medis ya, itu memang tidak sama sekali terus terlarang, tidak, tapi ada batasan-batasannya, kendor. Sebenarnya tradisi bedong ini adat ya, bukan ada dis, nggak ada nasnya ya. Dan tadi yang kita bahas sebagai terapi anak kejang itu, ya. Kalau ini pendapat yang hadir ini ada beberapa dokter mungkin yang bisa menambahi apakah bisa, dan ini kasusnya nggak satu, Ustaz, bukan kasuistik. Apakah boleh anak-anak kita itu jadikan coba satu pengetahuan yang belum mapan? Kasih itu kita anggapi dulu. Ya, ini pas pengen ini merubah mindset. Ini pasangan seakan-akan ilmunya kan inklusif kan, memperbayar kan. Ini coba dibuat. Karena ini kan juga sudah jenuh juga kan. Di pelatihan sudah banyak yang jenuh.
Ustaz Arsambo masih ada? Kalau nggak ada, saya Iya, berikan buat yang lain. hadir. Ya. 1 Iya. menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. Nanti buat yang lain. Saya jadi moderator. Iya. Ya. Mungkin saya tidak terlalu masuk kepada ranah yang sifatnya kasus karena tentu saja kita mesti banyak melihat sisi kasus, kemudian apakah ini malpraktek atau seperti apa dan makanya saya tidak membatasi diri saya untuk tidak membahas kasus, tetapi kita coba melihat testimoni yang ada, testimoni. Jadi saya melihat Suaranya hilang, Ustaz. Oke. Kalau Ustaz Arsambo ada kendala teknis, mungkin dari pihak PAS ada mungkin yang mau menyampaikan, angkat raise hand, nanti saya beri waktu. Harapkan kasus, ya. Kita tidak harapkan kasus apa sampai kematian, tetapi ini perbandingan yang kurang. Mengapa? Dalam kaidah juga kita sudah sama-sama ketahui al hukmu bil ghalib wal nadir la hukmalah. Bahasanya hukum asal itu kebanyakannya, bukan menghukumi atau mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sedikit. Dari ribuan testimoni kemudian kita mengatakan ini semuanya bohong, ini semuanya palsu. Nah, kok bisa kita menghukumi sebuah perkataan itu sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta. Jadi saya baca ini beberapa komentar juga mengatakan ini manipulasi. Ini manipulasi, kok bisa seperti itu. Kalau semua informasi itu kita anggap sesuatu yang bohong, sesuatu bisa-bisa kacau dunia ini. Jadi berarti Ustadz Hanif ini menyampaikan saya bisa dustakan. Ini bohong. Tidak. Ya. Oke, saya mau jawab bahwa ini bisa beberapa kasus. Nah, ini kan sesuatu yang ya. Epistemologi Islam itu menerima 3 sumber ya. 3 sumber. Yang pertama al-hawasul khamsah, panca indera. Kemudian yang kedua al-aqlus salim, yang ketiga al-khabar. Nah, kendalanya di al-khabar as-shadiq adalah harus ada dia, kalau sahabat adil, kita terima semua sahabat itu kita terima. Tetapi di sini ada satu testimoni. Oke, kalau kita terima yang berhasil, apakah kita nggak terima yang gagal? Oke, kalau ada maslahat, ini ada mafsadat. Dan mafsadat dalam kaidahnya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Memang pas ada faedahnya, ada berapa yang sembuh. Tetapi dorornya ini besar. Mengajarkan orang secara instan mengobati. Bayangkan, orang belajar kedokteran 5 tahun, Ustaz. Antum belajar agama bertahun-tahun. Kira-kira masuk akal enggak? Orang 2 tahun 2 hari mengobati pasien anak kejang dan sebagainya. Itu mungkin tanggapan saya ya. Jadi kalau ada berarti Ustaz secara metode berarti secara metode pengobatan, apakah Ustaz ini sepakat dengan Pas Al-Qasawi ini? Saya secara metode ya. Jadi ya, metodenya harus dibuktikan ilmiah. Kita jangan, kalau EBM itu barat atau bukti itu barat, Islam nggak terima bukti, ilmiah nggak begitu. Karena para ulama kita juga menyusun ilmu kedokteran zaman dulu juga pakai bukti. Ya, jadi sebenarnya kesaksian itu, testimoni itu tidak bernilai secara ilmiah kalau kita jadikan sebagai pengetahuan yang ini bersaksi bisa gitu. Kayak misalkan orang bersaksi, saya naruh celana di atas genteng, hujan berhenti. Itu bisa kita terima apa enggak? Enggak bisa. Karena kesaksian seperti itu ada namanya bias konfirmasi. Kita lihat pensil masuk gelas, itu kelihatan bengkok. Karena pandangan kita pun terbatas. Jadi harus ada namanya pembuktian.
Oke, mungkin dari kita, antum ada closing sebelum saya kasih waktu ke yang lain. Ya, mungkin bisa diberikan kesempatan yang lain. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Aris Ambo, jazakallahu khairan. Ya, semoga jadi kita persaudaraan ya. Oke. Ini ada belajar. Ini dari siapa ya? Maksudnya? Saya Mila. Oh ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih untuk penjelasan dan pertanyaan dan juga sanggahan ya. Jadi, tadi saya ingin menanggapi satu persatu Bu ya. Ya, karena sebagaimana yang dijelaskan ya. Nama dari Al-Kahfaunya sendiri aja salah. Itu membuktikan bahwa beliau tidak menguasai bahasa Arab. Padahal ilmu itu dasarnya adalah nama. Ketika Nabi Adam AS yang diunggulkan oleh Allah, yang diajarkan pertama kali adalah nama. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Jadi nama itu yang penting. Ketika nama salah ya, dalam memahami Quran tuh loh ya. Masalah nama saja salah. Gimana mungkin mau tadabur, bisa tadabur? Oke, setiap orang boleh bertadabur. Tapi apakah mungkin orang yang tidak menguasai bahasa Arab tiba-tiba metode yang sangat wow, bisa diklaim bisa mengobati banyak orang, yang tidak pernah ditemukan oleh ulama manapun yang jauh lebih menguasai bahasa Arab, tafsir, dan bahkan Rasulullah SAW sendiri. Ya, jadi ada hadis ketika Rasulullah SAW mengunjungi sahabat dan sahabat itu sakit, lalu beliau mengatakan beliau sakit jantung, beliau merefer kepada sahabat yang lain untuk berobat, tidak diobatin sendiri oleh Nabi gitu ya. Padahal Nabi itu lebih menguasai bahasa Arab, lebih menguasai Al-Quran gitu. Dan kalaupun memang terinspirasi itu dikhususkan kepada misalnya kepada Nabi tak pasti gitu ya, pada Nabi Ayub misalnya. Kenapa tidak dikhususkan kepada Nabi? Ya. Dan air Zam-Zam itu bahkan ada dalilnya bisa menyembuhkan seluruh penyakit ya. Bahkan asalkan kita meyakini yang dimana ini antara keyakinan dan kadar keimanan itu berbeda-beda, sehingga hasilnya itu juga bisa berbeda-beda ya, tergantung kadar keimanan. Masalahnya kita tidak tahu kadar keimanan kita seperti apa, jadi tetap harus ada tambahan ikhtiar gitu. Sedangkan yang menyembuhkan Nabi Ayub itu kan juga bukan hentakan kakinya, tapi air yang memancar gitu. Jadi kalau tadabbur ini dijadikan bukti ya, ini jadi malah membantah ucapan Pak Sambo sendiri yang mengatakan ini kan hanya apa ya, pengobatan ini hanya ranah duniawi, bukan ranah agama. Kalau memang hanya ranah duniawi, kenapa terinspirasi diyakini seperti itu, kemudian meyakini kalau sudah melaksanakan akan husnul khotimah? Ini pertanyaannya. Kalau ini hanya duniawi, kita tidak bisa jamin apakah dia husnul khotimah atau tidak. Kita tidak bisa jamin tadaburnya benar atau tidak. Siapa yang mereview? Siapa mereview ya? Karena kalau tidak ada reviewernya ya, tidak ada ulama mufasir yang menyepakati bahwa oke, tafsir Anda benar gitu. Kita nggak bisa menyatakan bahwa itu kebenaran. Bisa saja orang awam ya tidak menguasai bahasa Arab tiba-tiba bisa mentadaburi benar, tapi itu harus diakui oleh ulama tafsir. Ya, ada istilahnya itu doktor honoris causa. Beliau tidak sekolah, tapi beliau menemukan sesuatu dan itu diakui oleh orang-orang yang pakar di bidangnya, maka beliau diangkat sebagai doktor honoris causa. Sekarang masalahnya ya Bapak Haris Mujahid, Allahu yarham, tanpa mengurangi saya pada beliau ini di bidang beliau yang bidang penerbangan saja tidak ada track recordnya bahwa beliau punya penghargaan di bidang penerbangan, bidangnya kita sendiri lulus loh dia. Ya. Bidangnya sendiri saja gitu loh. Jadi gimana dengan masalah tadabur? Yang kedua, ya, pengobatan semua punya doror, betul. Maka itulah kita itu ada yang namanya probabilitas. Ada tingkat dorornya tinggi, ada yang rendah. Sebagaimana cancer itu di medis dibagi menjadi 4. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Bagaimana dengan PAS? Tidak ada. Semua pengobatan mau itu HIV, AIDS, cancer, diabetes,
Semua disuruh coba, semuanya disuruh coba dengan kadar probabilitas 50-50. Tahu artinya 50-50? 50-50. Kalau sembuh ya syukur, kalau gagal qadarullah, meninggal husnul khotimah. Loh, macam apa ini? Ini jadi kayak Anda nebak besok hujan atau tidak? Besok hujan. Kalau berhasil ya berarti syukur, ya. Saya bisa menebak, saya punya remote langit. Kalau gagal qadarullah. Loh, ini kayak Mbak Rara kalau kayak gini. Ini tidak berdasarkan probabilitas. Lo nanti akan ngeles kayak gini loh. BMKG meramal hujan juga pernah gagal. Betul, pernah gagal, tapi sangat sedikit kadar gagalnya. Jadi kalau pas itu mau bilang bahwa yang gagal itu juga sedikit dibandingkan yang banyak, harus ada data recording dan itu harus dipublish di penelitian, di jurnal ilmiah yang direview dan diakui. Hanya itu saja syaratnya. Kenapa tidak dilakukan? Pertanyaannya adalah itu. Ya. Terus kalau ditanya kenapa pas itu kan nggak butuh dalil. Kalau nggak butuh dalil ya jangan terus mengklaim kalau gagal jadi husnul khotimah. Ini nggak make sense, bertentangan. Kalau misalnya nggak butuh dalil dan itu pengobatan dunia, ya sudah, anggap itu pengobatan dunia. Jangan diklaim ini mengikuti Quran, apalagi menjelek-jelekan medis itu dari rancangan syaitan dan sebagainya. Ya, jadi kalau menjelek-jelekan medis itu jangan kemudian playing victim gitu ya. Kalau dibalik, oh merasa terzolimi, nggak begitu ya. Jadi kalau misalnya pengobatan semua punya doror itu benar, tapi kadarnya dicari dorornya sedikit. Ya, kita meyakini sesuatu itu sebagaimana yang diajarkan oleh ulama bahwa ilmu itu ada tingkatannya. Beda antara zon, ya, beda antara zon, ilmu, faham, ya itu beda ada tingkatannya. Jadi nggak bisa persangkaan sama waham yang juga kalau bahasa Indonesianya mungkin sama-sama persangkaan, tapi kadarnya beda. Ada persangkaan yang lebih condong kepada kebenaran, ada persangkaan yang condong pada kekeliruan, dan itu semua hanya bisa diukur pada statistik. Ya, sama sebagaimana kalau kita melihat usul fikih, mustalahul hadis, itu mau nggak mau pasti pakai statistik. Ya, jadi statistik itu sudah dipakai sebenarnya sama ulama-ulama zaman dahulu, dan itu sebenarnya ada sebagai dasar kalau kita belajar ilmu mantik. Ya, mungkin itu saja tambahan saya. Mungkin nanti kalau ada yang tambahin lainnya. Terima kasih. Jazakumullah. Jazakillah khairan. Silakan yang tadi belajar. Saya kasih waktu ini resen tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang aja nama saya belajar. Kalau berbicara masalah pas, mungkin saya itu angkatan laule gitu ya, angkatan tua, zaman pas itu masih belum harganya jutaan lah. Jadi gini, pada saat gini, yang paling ditekankan kan ada hadis Rasul bilang gini, ketika ada sahabat Nabi didiagnosa, kalau nggak salah sakitnya itu demam atau apa ya, disuruh sahabat mandilah atau apa gitu. Tiba-tiba si sahabat yang mendengar nasihat itu mandi. Ternyata setelah mandi meninggal. Nah, logikanya, kok bisa meninggal? Ketika sahabat bertanya lagi sama Rasul, ya Rasulullah, ini setelah mandi kok dia meninggal? Rasul jawab apa? Itu harusnya tayamum. Maka kami akan menanggung dosanya. Hadisnya sahih. Nah, itu yang pertama. Kalau identitas, yang kedua, identitas atau Islam itu kan ya. Biar jelas siapa yang bicara. Dah. Terus yang kedua, gini deh, Islam itu kan rahmatan lil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita main logika deh gini, apa yang dibilang Mbak Mila Anasanti, logikanya gini, orang lemes, logikanya diapain dulu? Dikasih makan toh, versi medis banyak banget nanti, Bu ini kurang makan atau apa? Makannya apa Bu? Dominannya air atau apa? Contoh gini deh. Kita main logika aja. Saya nggak ngebahas pasnya apa-apa ya. Kita main logika aja meluruskan semua ya. 2 menit lagi ya Pak. Musim hujan. Ya. Musim hujan, maka berlaku di semesta itu semua makanan yang hewani dan hangat-hangat pasti akan laku. Biasanya apa? Ya daging dan lain-lain. Tapi kalau musim dingin kan kalau tubuh dingin pasti lemah. Nah ketika lemah, nggak mungkinlah kita kasih gerakan-gerakan gimana.
Kan sedangkan apa? Rasul aja nyuruh nih, kalau sholatnya nggak kuat berdiri, ya duduk, ya tidur. Kalau dikupas lagi, Masya Allah ya, gerakan-gerakan Rasul itu ketika sholatnya seperti apa, tidak seperti apa, itu sama saja ngebenerin tulang belakang. Itu aja sih sebenarnya yang kita tekankan adalah gini, jangan bukan overclaim ya. Setiap catatan yang kita tulis nanti akan diminta pertanggungjawaban. Berapapun itu yang kau minta, maka kau akan nanti tanyakan di mizan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Belajar. Dari PAS kalau Ini nggak... saya boleh Kak tadi. Itu ditanggapan buat saya ya tadi ya soalnya. Oh ya, silakan. Ya, jadi sebenarnya tadi ya itu menanyakan kalau misalnya dingin makan ini, hangat makan ini, itu sebenarnya arahannya kemana? Itu mau menanyakan bahwa kita selera kita kalau dingin mau makan panas-panas atau kalau panas mau makan yang dingin-dingin atau fokus pada kesehatan. Kalau kita mau fokus kesehatan, pertanyaannya bukan kalau dingin kita makan ini, kalau panas makan ini, bukan. Kita lihat kandungan nutrisi. Ibu sebenarnya dengan suhu hubungannya apa kan gitu cara melogikanya. Kalau soal gerakan saja ya, kalau cuma berjalan dan sebagainya itu sah-sah saja, kita tidak melarang gerakan pas bagaimana di medis itu ya. Untuk praktis itu juga diakui, tapi jadi khusus hanya penyakit sakit punggung gitu. Jadi kalau menyatakan bahwa pusat segala penyakit itu adalah tulang belakang, itu sebenarnya malah menyalahi Al-Quran ya. Karena ya bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa sebenarnya ya pusat penyakit itu justru ada pada makanan ya. Kalau makanan itu hubungannya justru dengan biokimia ya. Jadi Rasulullah SAW bahkan menyatakan kalau penuhilah makanan itu sepertiga gitu ya, makanan sepertiga untuk makanan, untuk udara dan sebagainya. Itu karena pusat wadah yang paling buruk adalah perut ya. Jadi kalau kita mau ngomongin dalil nih ya, hanya modal apa inspirasi, saya juga bisa ada nggak jawaban dari kalian nih ya, bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menekankan bahwa pusat penyakit itu justru ada pada wadah perut dan itu prosesnya biokimiawi bukan biomekanik, dan tidak ada Rasulullah SAW itu menekankan bahwa pusat penyakit itu ada tulang punggung. Jadi nggak masuk akal kalau sakitnya pankreas, diabetes diobatinya pakai tulang punggung, nggak mungkin. Tapi saya mengakui kalau pas itu untuk syaraf kejepit, untuk mengobati tulang punggung yang mungkin sakit punggung, itu mungkin masih bisa. Dan itu silakan dibuktikan di penelitian sebagaimana chiropraktik, sebagaimana bekam. Saya juga membekam ya, dan bekam itu sudah diakui di medis di level tertinggi bisa mengobati sakit punggung. Jadi tidak benar kalau saya anti dengan pengobatan tradisional. Saya hanya anti dengan orang yang overklaim tidak ada buktinya. Apalagi kalau sudah ngutak-ngatik dalil ya. Jadi itu ya, kalau mau cuma ngomongin nyangkut-nyangkutin sama Al-Quran, semua orang juga bisa. Sekarang saya tunggu nih ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya tentang dalil bahwa perut itu justru sebenarnya adalah wadah terburuk dari sumber penyakit ya. Itu gimana hubungannya dengan tulang belakang? Ini biokimia ini. Dan ini Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan. Ya, jazak. Ya. Terima kasih Bu Mila. Dan saya benar pernah baca bahwa para ulama itu ketika menafsirkan kulu washrabu wala tusrifu, itu setengah dari pengobatan ada di ayat itu. Jadi apa yang disampaikan Bu Mila tadi memang ditafsir-tafsir. Kalau mau cari inspirasi tentang ayat kesehatan, itu para ulama mengambil ayat kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Oke, ini saya kasih kesempatan dari PAS. Tadi kayaknya ada Bu Marina Saputri tadi. Silakan Bu Marina. Tadi awal waktu tadi sempat saya lihat Bu Marina ada. Silakan open mic dari PAS. Siapa aja saya kasih waktu dalam 1 menit. Buka open mic untuk menyampaikan tanggapan dari hasil diskusi kita. Ada? Oke, atau dari Ustadz Aris Ambo mau menyampaikan lagi, boleh? Tanggapan diskusi kita hari ini.
Ada Ustaz Ya, terima kasih. Saya kasih waktu. Jadi sebenarnya untuk bahasan saya itu terbatas untuk menyangkut masalah apa riset penelitian. Saya tidak membahas, tapi jadi saya tangkap tidak ada yang spesifik yang membahas tadi masalah metode PAS ini melanggar, ya. Itu kesimpulan saya, bahwa tidak ada dan sudah disampaikan bahwasanya saya di sini tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili siapa-siapa. Kemudian tadi masalah nama juga tadi dikritisi, ya, masalah al-kasau. Saya rasa kalau masalah istilah nama itu ulama kita tidak mengatakan tidak ada perdebatan kalau masalah penamaan, tetapi hakikatnya yang perlu apa yang dilakukan dalamnya itu yang menjadi patokan kita, menjadi patokan kita. Jadi selama ini dari yang disampaikan tadi, siapa tadi Ibu, tidak ada yang spesifik untuk menantang untuk tidak metode PAS ini itu bertentangan, ya. Oh, Pak. Mungkin itu saja sedikit. Tadi saya nunggu tanggapan bahwa tentang apa itu yang tulang belakang adalah pusat dari segala penyakit. Itu saya belum dapat jawaban. Padahal itu kan kunci ilmunya PAS, ya. Bahwa segala sumber penyakit itu sumbernya ada di tulang belakang. Jadi benerin dulu tulang belakangnya. Nah, ini gimana tadi kedudukannya dengan masalah biokimia yang ada dengan perut. Nah, itu saya belum ada jawaban. Jadi menurut MRI ya, kita itu sudah punya alat canggih di teknologi sekarang, memfoto kondisi tulang belakang, memfoto syaraf. Itu detail, Pak. Kebetulan bidang S2 saya biomedical engineering, ya. Saya buat alat-alat itu. Jadi ini sudah ada penelitian dan bahkan sudah confirm, ya, di dunia kesehatan, mahasiswa kedokteran yang bedah-bedah jenazah tuh nggak ada hubungan antara tulang belakang itu dengan penyakit-penyakit organ, misalnya diabetes ada hubungan sama tulang belakang, itu nggak ada koneksinya seperti apa. Gambar-gambar PAS yang dipakai itu adalah gambar hoax, dan tahu nggak hoaxnya dari siapa? Dari dukun barat, dari kiropraktik. Mereka bikin pelatihan dengan gambar ngambil dari kiropraktik barat yang berasal dari dukun, dan dukun itu dapat ilmu itu dari wangsit. Silakan dibuka bukunya, punya D.D. Palmer. Itu kritik saya, dan itu gimana tanggapan PAS? Mereka menggunakan buku kiropraktik barat untuk gambar rangkanya itu, yang mana itu adalah hoax. Hubungan antara tulang belakang dengan organ-organ itu dibikin oleh kiropraktik barat. Mereka anti barat tapi pakai gambarnya barat yang hoax pula yang dipakainya. Itu kritik paling utama saya, bahwa kiropraktik itu dipakai bukunya oleh PAS, dan PAS mengaku bahwa ilmunya ini adalah ilmu baru. Oke, gerakannya mungkin baru, ya, beda dengan kiropraktik, tapi teori dasarnya sama, bahwa tulang belakang adalah pusat segala hubungan dengan penyakit dan organ-organ tubuh. Dan ini tidak benar dengan foto, baik itu MRI, CT scan, dan sebagainya. Dan itu bisa diputar. Ya, ini ada dari mantan PAS. Silahkan, Pak Alkaf Ridho tadi chat. Silahkan buka open mic. 7 menit lagi putus, kalau mau lanjut nanti masuk lagi. Silakan. Pak Alkaf, boleh open mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Hanif yang telah memberikan waktunya. Saya ini hanya memang mantan dari anggota PAZ. Ketika itu saya dikeluarkan karena memberikan saran tentang beberapa gerakan yang cukup bahaya dilakukan untuk beberapa pasien gitu, ya, karena memang ketika itu saya pengalaman sendiri sedang menterapi keluarga gitu, dan ada beberapa gerakan yang dari PAZ yang saya lakukan ternyata membuat kondisinya semakin parah gitu. Nah, dan itu akhirnya saya sampaikan ke
grup PAZ, grup umumnya, dan akhirnya malah saya dikeluarkan gitu. Padahal saya ingin memberikan suatu masukan gitu agar tidak dilakukan oleh orang lain dan agar bisa lebih aman gitu, karena saya sudah lakukan sendiri dan itu cukup sangat berbahaya. Ketika itu saya menterapi dengan salah satu gerakan, akhirnya malah menjadi sesak nafas gitu. Anggota keluarga saya menjadi sesak nafas, tetapi akhirnya karena kan saya berpikiran bahwa ini adalah suatu metode salah satu bagian dari muamalah gitu. Jadi pasti akan terus berkembang dan harus terus diriset. Nah, maka ketika itu alhamdulillah Allah tunjukkan gitu caranya. Akhirnya saya mendapatkan suatu cara gimana cara supaya tidak sesak napas lagi dan bisa lebih baik gitu, dan alhamdulillah gitu. Terus tetapi malah ketika saya memberikan saran itu malah dikeluarkan dan akhirnya ya sudah tanpa ada konfirmasi dan dikeluarkan gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya dokter. Kita bahas kesehatan, masa nggak masih kesempatan dokter. Kalau Bu Mila ini peneliti dan beliau PhD sudah S3. Sekarang dokter. Ada Dokter Ragil. Silakan saya beri waktu 5 menit. Nanti Ustadz Ibnu Abdilbar kalau berkenan juga boleh. Pak Ragil, berkenan, silakan. Dokter Ragil. Ya, silakan. Dengar, Pak. Halo? Ya, dengar, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan dokter, Pak. Saya perawat, tapi khusus di ruang high care unit, di ruang bayi dan anak. Jadi sebetulnya dari awal itu saya biasa-biasa saja sama pas itu tidak terlalu mendalami lah. Tapi ketika muncul beranda itu balita dengan kejang demam di bedong, kemudian meninggal di pangkuan tanpa ada pertanggungjawaban, wah langsung emosi lah. Nah, ini saya dalam hati saya dengan ilmu yang saya miliki, pengalaman di ruang high care, ini seperti pembunuhan kalau menurut saya. Oleh karena itu saya speak up. Apa yang dilakukan pas ini berbahaya. Dan pernah saya konfirmasi ke salah satu, saya lupa statusnya itu, yang mengaku sebagai dokter pas itu, siapa ya? Dokter pas. Ada nggak early warning system atau cara untuk menilai kegawatan pada kasus? Ternyata tidak ada. Nah, ini sangat berbahaya, padahal kejang demam itu setiap anak itu kejang, maka sel dalam otaknya itu mati. Dan itu ketika selnya mati, nanti bisa kekurangan oksigen atau hipoksia, fatal akibatnya. Nah, ini yang terjadi pada anak tersebut. Ini saya analisa seperti itu. Oleh karena itu, kemudian saya membaca, mendalami lebih jauh tentang PAS. Ya, ternyata memang ngawur, hampir dipastikan. Menurut saya hampir 100% itu ngawur kebanyakan. Ya, ini dari pihak mulai gagal ginjal. Dari gagal ginjal, cuma testimoni enak, tapi tidak dicek bagaimana ureum kreatininnya. Dan penyakit-penyakit berat lainnya itu digampangkan gitu. Padahal kita belajar penyakit itu lama dan harus ada pendampingan lebih dahulu dengan senior, dengan dokter, profesor untuk dalam melakukan terapi, diawasi betul. Nah, ini dalam waktu 2 hari, akhir pekan, sudah klaimnya mengobati ini, inspirasi Al-Quran. Nah, inilah yang jadi berbahaya, adalah tidak ada data objektif di sana. Data objektif itu apa? Data yang bisa diukur. Contoh pasien hipertensi lah misalnya, darah tinggi. Setelah di sat 10 menit, pasien enak Pak? Enak. Nah, ini harus ada diukur, tekanan darahnya turun apa enggak. Karena hipertensi itu ada yang tidak ada gejala.
Kalau biasanya ada yang merasakan pusing, kepala pusing, tengkuk kenceng. Nah, itu malah yang lebih baik gitu, karena wah ini tahu tensinya naik, bisa langsung diobati. Nah, yang berbahaya itu yang tidak ada gejalanya, langsung jatuh, tek, lumpuh, stroke. Nah, ini banyak yang tidak diketahui, banyak yang memaksakan. Kalau pas itu mungkin hanya sekedar pijat atau apa untuk nyeri-nyeri sedikit lah. Tapi Ya, untuk waktunya nyeri habis. itu Menit lagi, Pak. Habis nanti masuk Berapa? lagi. Kita sesi terakhir 40 menit ya. Kalau yang berkenan hadir, ini mau putus soalnya ini menit putus. Oh. Ya. Jadi ada informasi berharga dari Pak Rakil ya. Terakhir penutup ya Pak ya. Ya, silakan. Penutup terakhir. Penutup, jadi kalau ada rekan-rekan PAS yang mungkin hadir di sini, pesan saya adalah yang pertama adalah evaluasi terlebih dahulu. Ini ditertibkan anggota-anggotanya dalam membuat statement di ruang publik. Ditertibkan dulu, dievaluasi, kemudian di medsos itu tidak usah terlalu membela diri. Hanya tanggung jawab atau evaluasi atau meminta maaf, tapi malah nggak butuh teknologi. Ya. Nah, ini jalan sendiri. Itu berbahaya. Harus ada ya benar-benar berombak total lah. Pengurusnya mungkin itu lucu-lucu Pak. Lucu-lucu ya. Ya. Lucu-lucu. Nggak masuk. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya. Ya. Berikutnya ini Ustadz Ibnu Abdil Bar. Tafadhol, beliau penulis ahli tadabbur ini. Saya kasih waktu Ustadz. Saya beli bukunya juga ini. Tafadhol Ustadz. Ustadz Ibnu Abdil Bar, berkenan bicara. Oh, menyimak dulu. Nah, enggak apa ya. Dari Pak, silakan kalau ada. Saya beri waktu ini. Oh ya, Pak Umar Budiharjo, saya beri waktu. Silakan open mic. Budi Raharjo. Terima kasih atas waktunya, Nyi. Saya ini tidak berbicara sebagai siapa-siapa, hanya saja dulu pernah ikut pelatihan langsung dengan rahimahullah dan pernah dijadikan praktek sama beliau. Jadi ketika itu ini hanya sekedar sharing pengalaman saja, tidak bermaksud apa-apa. Jadi ketika itu badan saya itu dipijit-pijit. Kalau dari teman-teman yang dipijit-pijit itu ada yang merasakan kesakitan yang sangat sakit, ada yang dipijit di sebelah tangannya, di kepalanya, di pahanya, itu mereka pada kesakitan. Dari situ terdeteksi penyakitnya ini, kemudian diterapi. Adapun ketika di saya itu saya tidak merasakan apa-apa, dipijit kepala nggak sakit, kaki nggak sakit, paha nggak sakit, tangan nggak sakit. Jadi kan pikir saya, oh berarti saya sehat, alhamdulillah, karena nggak merasakan sakit apa-apa. Ternyata tidak. Yang beliau sampaikan katanya saraf saya sudah error, jadi tidak merasakan apa-apa gitu kan, karena tidak ada reaksi. Jadi ini yang error sarafnya. Ya, waktu itu semua peserta tertawa semuanya, tapi bagi saya kok bisa seperti ini kesimpulannya. Kalau seandainya saraf saya yang error, harusnya kan justru banyak keluhan di saya, banyak penyakit di saya gitu kan. Karena sarafnya dianggap error, mungkin bisa jadi sudah gila atau gimana gitu kan. Dari situlah memang setelah itu bisa saya simpulkan bahwasanya di pengobatan PAS itu memang
terlalu over klaim sehingga seakan semua penyakit bisa diobati. Karena saya melihat sendiri memang ada beberapa penyakit yang bisa diobati dengan pas dan itu memang terbukti. Tapi kembali lagi tidak semua penyakit dan terutama penyakit-penyakit yang mungkin berhubungan dengan tulang, berhubungan dengan kayak kesleo dan sebagainya, mungkin itu sangat cocok sekali bagi dengan pengobatan pas. Karena istri saya sendiri pernah jatuh kecelakaan sepeda motor, kemudian di terapi pas sekali 2 kali terapi itu sudah langsung terasa manfaatnya. Saya sendiri juga seperti itu, pernah di terapi pas karena terlalu capek mencangkul itu, jadi ada problem di punggung, itu sekali terapi langsung terasa khasiatnya. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan, bahwasanya PAS itu mungkin bagus untuk pengobatan di suatu sisi, tapi jangan sampai para terapi PAS itu kemudian terlalu berlebihan dalam mengklaim bahwasanya ini adalah pengobatan yang luar biasa yang bisa segala penyakit seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar atas informasinya. Ini Pak Indra Harmadi, saya beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Harmadi yang ini perempuan. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menyoroti tentang testimoni, yang mana ini sudah menjadi sesuatu yang diyakini oleh semua trooper yang saya pernah jumpai saya di Tabuk, saya di Arab, jadi saya tidak menjumpai secara langsung pas trooper, tapi saya menjumpai Marina, Sana Putri, Mbak Marina mungkin masih ada di ruangan ini, Om Gal juga pernah, Mas Anjra ya sudah pernah. Sampai ke Mbak Gria, siapa itu yang kemarin di statusnya ada yang berkomentar tentang bayi yang meninggal dalam keadaan di bedong atau setelah di bedong. Jadi testimoni ini semacam senjata begitu. Perlu diketahui untuk semua penyimak dari PAS yang ada di ruangan ini sekarang, bahwa testimoni itu dalam dunia kesehatan, terutama riset, Mbak Mila pasti tahu, Pak siapa tadi yang staf ruang ICU, intensive care juga pasti tahu bahwa testimoni tidak hampir tidak ada nilainya. Kenapa? Karena biasnya sangat besar, ya, biasnya sangat besar. Itulah sebabnya dalam dunia kedokteran, dalam dunia riset, testimoni itu harus diuji, wajib diuji. Kalau kita ingin menerapkan suatu metode pengobatan kepada pasien, itu diuji. Untuk obat, perlu Anda ketahui bahwa dari 100 obat yang didaftarkan ke FDA untuk diuji, tahap pertama, uji obat itu ada macam-macam, tahapnya ada banyak. Saya ringkas saja 3 tahap. Dari tahap pertama itu 100, yang lulus itu cuma 30%. 30% setelah diuji. Nanti tahap kedua, yang lulus lebih sedikit lagi. Tahap ketiga, yang lulus jauh lebih sedikit. Nanti tahap terakhir setelah diujikan kepada manusia, itu yang lulus kadang cuma 3, kadang cuma 6. Jadi tidak ada istilah yang namanya, oh kita coba dulu ke pasien yuk, nanti kalau testimoninya bagus, kita kembangkan lebih banyak lagi. Tidak ada. Kenapa? Karena kita, dokter, peneliti, sangat menghormati kehidupan. Saya sangat marah ketika ada orang cuma bilang, testimoninya ribuan. Subhanallah. Hormatilah kehidupan. Jangan sembarangan ngomong testimoni. Oh, ini testimoninya bagus. Oh, di panggung. Tidak ada seperti itu. Anda bermain-main dengan nyawa orang. Ya. Jangan main-main dengan nyawa orang. Anda mau bilang ilmu kedokteran itu begini,
dokter itu begini, orang pemeriksaan itu begini, rumah sakit silahkan, tapi jangan sekali-sekali main-main dengan nyawa orang, apalagi seperti yang kemarin terjadi, mati, meninggal itu bayi, meninggal, nyawa orang itu kok bisa dengan enaknya? Qadar Allah, subhanallah. Cukup ya, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Indra. Ya. Mungkin saya sedikit merespon tadi, Bu. Ya. Bisa diberikan kesempatan. Silakan Pak Aris, Ustaz Aris. Tadi beliau menyangga masalah testimoni, ribuan testimoni, kemudian kasus yang meninggal. Sepertinya saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak mungkin testimoni yang ribuan itu digugurkan dengan kasus, walaupun kita juga tidak mengharapkan kasus. Kemudian beliau menggunakan kata-kata bermain-main. Saya rasa ini kata yang kurang tepat juga. Maksudnya bermain-main, siapa yang bermain-main? Itu kan saya rasa ini berlebihan. Oh, ya. Sementara mereka melakukan pelatihan. Kemudian ada pun seperti Ustadz Haris Mujahid itu 15 tahun. Bentar Ustadz Haris Sambo, saya potong sedikit. Saya mau konfirmasi, antum yakin Ustadz Haris Mujahid itu punya ilmu kedokteran atau pengobatan? Siapa gurunya, belajar sama siapa, antum yakin dari mana? Apa klaim 15 tahun itu antum sudah percaya? Ya, silakan ditanggapi. Ya, pertama, jadi pengobatan itu, jadi ini kalau kita membaca pengobatan itu semua kebanyakan itu berasal dari sesuatu yang tiba-tiba, bukan dari sesuatu. Dia obat itu hasil obat itu dia sesuatu dari yang tiba-tiba. Ustadz Haris itu antum percaya dia ahli itu dari mana? Kayak antum, saya yakin antum alumni Stiba, paham kitab kuning. Kalau Ustadz Haris paham kedokteran itu dari mana dia? Saya baca beberapa ungkapan dari peneliti Barat. Kita bukan zaman sahabat ya. Ya maksudnya sebagai antum pikir tahu tentang obat. Bahwa obat itu berasal dari sesuatu yang bukan dari awalnya dari hasil penelitian. Itu secara tiba-tiba adanya. Secara tiba-tiba, kemudian dikembangkan, kemudian kemudian dikembangkan dengan riset ilmiah. Itu yang saya dapat informasi tentang obat. Nah, ini kan Ustadz Haris Mujahid ini kan sudah melakukan 15 tahun. 15 tahun, kemudian 15 tahun ngapain Ustadz? 15 tahun itu tolong antum detailkan. Dia ngapain? Berobat, baca buku, atau berguru? Kita tahu ada 6 cara mencari ilmu. Apa yang dilakukan Ustadz Haris Mujahid 15 tahun? Lan tanalul ilma illa bisitatin, ya, dukaun wa hirsun wa istihadun. Beliau masuk itu enggak kategori itu? Itu coba tuh Ustadznya sama siapa? Maksudnya anggap 15 tahun itu sebagai apa kira-kira? Ini apakah semacam belajar usaha itu kan terstruktur ya? Enggak. 15 tahun itu Ustadz Hanif ini menganggap sebagai apa? Apakah itu bukan bagian daripada usaha? Enggak, belajarnya sama itu yang ditanyakan sama Anda. 15 tahun dia ngapain? Harusnya Anda jawab kalau Anda yakin. Kok jadi muter-muter ininya? Enggak ngerti. Itu apa ini pertanyaan bahasa Indonesia gitu. 15 tahun ngapain gitu. Kalau antum kan kuliah dulu di Stiba. Kalau beliau ngapain? 15 tahun ngapain? Kok bisa menjadi penemu metode kesehatan? Karena kuncinya di situ. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Jadi ini hadis yang antum juga saya yakin hafal lah hadis ini, ya. Idza diyatil amanatu fangtadiri sa'ah qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi. Nah, itu ditanggapi dulu. Atau mungkin ada 15 tahun itu kan dia melakukan penelitian, kajian. Riset itu ada laporannya, Ustaz. Kalau antum pernah kuliah,
skripsi atau paper saja lah, 15 halaman itu ada papernya. Sekarang mana bukti penelitian 15 tahunnya beliau? Atau cuma beliau berobat-obat terus cari ide gitu, dicobanya sama apa sih? Berarti metode itu mesti dibuktikan semua, Ustadz ya? Ya, ini kan apa namanya? Berarti kerokan juga mesti Pak, dibuktikan. yang ditanya Pak, maaf ya Pak ya, yang ditanya itu Haris Mujahid itu belajar sama siapa, di mana, hasilnya apa? Itu saja Pak dijawab, jangan muter-muter, maaf ya. Iya, terus merujuk buku apa, referensinya apa? Ada nggak buku referensinya? Atau memang beliau merenung terus tiba-tiba tring dapat wangsit begitu saja? Terus siapa yang mengakui dengan sadar di mana yang mengakui itu harus orang yang punya kemampuan dalam ilmu medis juga, pakar medis juga. Ada nggak yang mengakui asosiasi lembaga resmi ya, kayak universitas ya, misalnya tadi ada gelar honoris causa dari universitas ini. Nah, itu boleh tiba-tiba ngaku jadi dokter, ini diangkat atau jadi profesor. Siapa yang ngangkat ini? Ya, Buya Hamka itu diangkat dari universitas oleh Al-Azhar. Gurunya ayahnya, jelas itu. Iya. Ya. Mungkin saya tidak sampai membahas itu karena itu bukan ranah saya. Ya kuncinya ranah saya, apalagi loh Pak, kuncinya di situ Pak. Anda membela metodenya, Anda membela temuannya, tapi Anda nggak tahu sumber-sumbernya dari mana. Gimana Pak logikanya Pak? Jadi keseng mati. Dan PAJ ngakukan pengobatan yang paling bagus. Masa asal yakin gitu? Okay. Kalau asal yakin, ya saya jawab. Ya, silakan. Begini, jadi tadi Bapak ada yang memberikan testimoni adalah tentang keberhasilan beliau. Ini kan saya kan hanya menilai dari situ. Adapun kita menggunakan bagaimana prosesnya itu kan pendekatan ini. Itu kan tahu ilmu jarak batah kan? Kalau belajar itu kan pendekatan akademis. Dan gini, contoh ini ada orang bertanya sama saya mau beli motor, ke situ aja, dia bengkel resmi misalkan. Saya merekomendasikan karena dia punya kompetensi. Nah, bagaimana sebuah metode yang menyangkut nyawa manusia, anak kaum muslimin, kita serahkan pada orang yang majhul, siapa gurunya, apa referensinya, bagaimana metode belajarnya. Kalau orang itu zaman sekarang ya Pak ya, itu mudah sih, dia sarjana apa gitu. Kalau saya mau bangun rumah, saya panggil arsitek, saya mau beli motor, saya ke bengkel, saya mau ngobatin orang, saya cari dokter dalam hal ini yang punya kompetensi dan sudah diuji sama gurunya. Terus yang kan gurunya. Begini, saya ingin balik bertanya. Siapa pencetus kerokan? Siapa pencetus kerokan? Antum tahu kerokan apa manfaatnya? Bisa nggak ngobati semua penyakit? Ya, masuk angin. Iya, masuk angin aja. Itu kan nanti juga saya nanti tanya dokter lah, bagaimana pandangan ahlinya tentang kerokan. Tetapi kerokan itu sebatas apa? Lo tahu limitnya kan? Ini ada satu metode all in, semua penyakit masalahnya tulang belakang. Oleh seseorang yang majhul. Kerokan itu kebiasaan, bedong itu kebiasaan, pijet juga kebiasaan. Namanya tajribah basyariyah. Mana cara mengujinya? Sains itu disusun untuk menguji, memfalsifikasi. Dia layak atau tidak untuk diterapkan dalam ini bidangnya riset. Jadi kita nggak bisa kayak udahlah ini kan mubah boleh. Oh nggak begitu. Al aslu fil asya al ibahah, tapi apa? La darar wala dirar. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ada maslahat, ada mafsadat. Mana yang didahulukan? Darul mafasid. Jadi gini. Jadi saya cukup ditanya yang bagian saya. Ya, sesuai sepertinya Ustadz Hanif mestinya menjadi moderator sesuai kapasitas yang memang untuk dituntut saya untuk diskusi, seperti yang tadi masalah 4 poin itu yang dikembangkan. Kok ini larinya bukan spesialis
spesialisasi saya. Itu clear ya. Bahkan Ustaz Hanif ini mengatakan bahwa saya ini netral. Ya. Netral. Antum ini gimana? Berpihak kan? Ya kan? Nah, berpihak dari sisi metode, Nah, metodenya kita tanya, legitimasinya apa? Kan ilmu qoblal qaul wal amal, Ustaz. Gitu. Masa ya terserahlah gitu. Mati-mati aja gitu. Ya kayaknya tanggung jawabnya di mana gitu. Oke ya, saya cukupkan. Saya nggak akan mengejar lagi. Intinya kita sama tahu aja, bukan untuk apa-apa. Silakan Bu Arum Indriani. Saya kasih waktu. Ini mohon maaf nanti, ini sesi terakhir ya. Habis ini kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedengaran suara saya, Bapak. Jelas ya. Dan Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya ini kembali kita ngomongin kerokan ya, Pak. Kerokan itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu kalau badannya rada-rada pegel atau rasanya badannya rasa nggak nyaman karena bekerja terlalu berat misalnya, atau menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kerokan itu tidak serta-merta mengobati diabetes, Pak. Kemudian mengobati stroke atau apalagi penyakit jantung. Kalau misalnya kita bicara, Pak Aris dari tadi bilang siapa yang mencetuskan kerokan itu berguna? Ya itu adalah sebuah kebiasaan. Bukan kalaupun memang ada penelitiannya, saya belum pernah baca memang penelitiannya untuk kerokan. Tapi memang ada efek psikologis dari kerokan itu. Kalau dikerok kayak orang habis dipijit-pijit dikit, enakan badannya. Padahal hanya dipijit saja, jadi tidak ada intervensi ke sistem tubuhnya yang lain seperti itu, intervensi ke pembuluh darahnya misalnya. Dia hanya kalau misalnya efek itu mungkin efek placebo. Jadi dia meyakini bahwa kalau dipijat enakan. Nah seperti orang dikerok itu enakan juga karena dia sudah terbiasa untuk dikerok. Seperti itu, Pak. Nah permasalahannya adalah klaim dari PAS ini bedong yang menjadi primadonanya, kemudian juga primadona terapinya juga hentak-hentak kakinya, itu menjadi obat untuk penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya dengan hentakan atau dengan bedong. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak nggak bisa. Jadi terus kalau siapa yang nanti ditanya kerokan lagi nih, kita ngomong kerokan bisa nggak mengobati diabetes? Oh, menurut testimoni ya bisa. Ya itu testimoni siapa? Itu siapa yang memastikan dia bisa mengobati diabetes? Parameter diabetes apakah menjadi baik setelah dikerok? Seperti itu, Pak. Jadi nggak bisa kalau Bapak ngomongin kemudian lagi kerokan lagi, itu nggak ada hubungannya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya lagi, sebenarnya Pak Aris ini mengerti atau tidak gitu loh mengenai PAS ini. Apakah Bapak hanya sekedar simpatisan saja atau Bapak ini sudah lagi belajar menjadi terapis seperti apa, Pak? Iya, saya jawab. Ini maksudnya kronologisnya ini penting juga disampaikan Ustadz Hanif. Saya kan hanya ikut-ikutan chat yang berhubungan masalah dalil. Tuntutnya dalil, kemudian masalah metode. Ya Allah, itu masalah metode. Jadi saya sedikit mengomentari. Harus sambung, kasihan. Ya, yang lain diam. Silakan Pak, lanjutkan. Silakan ya. Pak. Nah, jadi saya hanya sisi pertimbangan syariatnya bukan sisi medis. Jadi saya tidak bisa berbicara masalah sisi medis. Okay. Nah sekarang ini yang saya tangkap dari beberapa peserta ini tidak ada yang menafikan metodenya. Walaupun saya juga harus secara pribadi ini beberapa juga menjadi overclaim dari pihak PAS itu pribadi saya. Jadi saya hanya bagian dari ini boleh tidak orang menciptakan sebuah metode.
metode itu yang jadi. Atau kemudian boleh tidak orang terinspirasi ya. Ustadz menambahkan testimoni boleh nggak Ustadz? Penting ini karena masih belum menangkap juga intinya testimoni kenapa tidak boleh. Gini loh Pak, Bapak tadi menyatakan testimoni itu ada yang ribuan yang sembuh. Nah parameter sembuhnya kan nggak jelas, enakan. Itu bukan sembuh Pak. Sedangkan yang nge-blow up gagalnya itu mungkin jauh dari ratusan ribu malah. Tapi mereka tidak terblow up. Kenapa? Pertama, karena mereka sudah dijejalin bahwa mereka itu tidak boleh menggugat takdir. Ya dibilangnya harus tauhidnya harus dipegang. Jadi kalau sudah meninggal ya qadarullah, sehingga banyak mungkin yang tidak speak up, sehingga testimoni itu tidak diterima dalam ilmu medis ya. Harus penelitian. Gimana penelitian itu? Penelitian itu kumpulkan misalnya 1.000 orang, 500 orang kita pas misalnya, 500 orang kita diamkan saja, lalu diamati, dicatat yang gagal berapa, yang berhasil berapa. Saya cerita nih ya. Ada penelitian 30 tahun dengan dana triliunan ya, habis dana triliunan nih dari gabungan pemerintah US dan UK dan gagal sampai sekarang. Apa itu? Vaksin HIV. Vaksin HIV ini ya, ini ada papernya ya. Jadi vaksin HIV ini diteliti 30 tahun. Mereka sampai uji klinis level 3. Jadi ujinya tuh berlapis, Pak, kalau penelitian. Diujikan ke orang sedikit dulu, terus diperbanyak sampai diperbanyak ya. Diujikan ke yang pelaku seks bebas di Thailand. Ya, mereka ini memang seks bebas, jadi diuji nih, dikasih vaksin HIV. Berhasil nggak? Ternyata 8.000 orang nih Pak, kebal, nggak kena HIV setelah diamati selama 5 tahun. Tapi ternyata 8.000 orang lagi, itu yang tidak diapa-apain juga kebal. Sehingga apa? Sehingga dianggap vaksin ini tidak berhasil. Nggak dilepas itu di pasaran. Sehingga meskipun dana penelitiannya udah triliunan, tidak dilepas. Kenapa? Karena bahaya. Nah, uji level di penelitian medis itu bertingkat. Kalau Bapak tahu ya, vaksin flu itu selalu dibuat tahunan karena virusnya mutasi paling cepat ya. Virus paling cepat di dunia mutasinya adalah flu. Sehingga vaksinnya harus dibuat tiap tahun. Dan kalau Bapak tahu, itu ya di Inggris, kalau uji fase 1 bagi yang vaksin flu, itu partisipannya dibayar 65 juta, Pak. Ini saya ngomong dengan jujur ya, Bapak bisa cari beritanya. Jadi nggak boleh manusia itu jadi kelinci percobaan. Kalau ujinya baru level 1, itu dia dibayar dan bayarannya mahal. Jadi dia cuma dikenain flu 2 minggu divaksin ya, pakai virus ringan gitu kan, kalau sudah dilemahkan tuh padahal dikasih 65 juta. Nanti kalau sudah lolos diamati, oh ini vaksinnya berhasil, dinaikkan lagi ke uji level 2, partisipannya lebih banyak, bayarannya lebih dikit, baru level 3. Level 3 itu sudah sampai puluhan ribu. Kalau berhasil diujikan dan kebal, ya kebal itu nggak 100% semua yang diuji pasti nggak kena flu, nggak. Ada mungkin yang dikit-dikit kena, tapi prosentasenya Pak itu terukur, tercatat. Jadi kalau kita ngeklaim ada 98.000 orang divaksin flu dan dia kebal. Sedangkan yang 2.000 dia tipis-tipis kena flu dikit tapi nggak bahaya, nggak masuk rumah sakit. Itu jelas datanya, ada data resminya. Jadi nggak sekedar saya baca-baca, lihat-lihat di YouTube, ada yang testimoni bagus. Lah yang gagalnya berapa nggak ketahuan. Kalau penelitian ketahuan semuanya transparan. Sehingga baru setelah level 3 dilepas di pasaran dan itu baru boleh dijual. Kitanya misalnya divaksin negara lain beli, baru itu diperjualbelikan. Tapi kalau setting penelitian tidak boleh itu partisipan itu malah suruh bayar kayak tas tuh. Tidak boleh itu manusia jadi kelinci percobaan suruh bayar. Kalau di Inggris jadikan kelinci percobaan malah dibayar 65 juta loh ya. Cari beritanya ada itu. Vaksin COVID juga begitu. Waktu uji 1 65 juta bayarannya. Jadi nggak boleh manusia itu jadi kelinci percobaannya. Manusia itu berharga. Teliti dulu, telitinya berjenjang ya. Jadi pertama di hewan, kalau nggak memungkinkan di hewan, di manusia uji lapis fase 3 ya. Jadi ada 3 tingkatan. Sedikit orang dulu. Kalau di sedikit orang berhasil, tambah jumlahnya. Baru sampai puluhan ribu berhasil, baru dilepas di pasaran. Demikian juga kemarin kita ada vaksin ya. Itu nggak langsung ujuk-ujuk dilepas di pasaran, diteliti dulu, ngerekrut partisipan dulu gitu loh Pak. Jadi nggak bisa, belum diteliti tahu-tahu dicobain ke manusia. Kalau meninggal qadarullah nggak bisa. Jadi kalau Bapak bilang, loh di rumah sakit juga ada yang meninggal. Loh iya betul. Waktu ayah saya meninggal di rumah sakit ya beberapa waktu lalu, itu masuk rumah sakit saja, dokter tuh udah bilang, kita
usahakan yang terbaik ya, tapi kemungkinannya tipis untuk bertahan ya dengan kondisi beliau, penyakit ESE kebetulan banyak sekali, sehingga dokter menyatakan kita harus siap-siap kemungkinan dalam sepekan nggak ada nih ayah saya. Jadi disuruh berdoa nih ya, berdoa siapa tahu ada mukjizat. Ternyata bisa bertahan sampai 2 pekan dengan peralatan segitu banyak ya, memperpanjang dikit lah usia. Alhamdulillah dari prediksi. Sehingga dokter itu nggak overclaim. Kalau memang secara statistik dan probabilitas kemungkinan sembuhnya tidak tinggi akan dibilang itu. Makanya ada cancer itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau 1 berarti belum nyebar kemana-mana, potensi sembuhnya besar. Kalau sudah stadium 4, dokter itu hanya menyarankan, wah ini udah nyebar kemana-mana, nggak bisa dihentikan sel kansernya, sehingga hanya bisa menunda kematian. Itu transparan, jujur, nggak dibilang semua penyakit berat itu bisa disembuhkan, coba saja dulu, nggak begitu cara mikirnya. Ya, mungkin itu untuk tanggapan testimoni ya. Jadi kalau Bapak masih bilang metodenya tidak tertolak, sangat tertolak ya. Testimoni tidak pernah bisa diterima karena testimoni itu tidak bisa melihat kita data yang gagalnya berapa, yang berhasilnya berapa. Jadi nggak bisa tuh Bapak bilang banyak yang berhasil masa digagalkan sama sedikit yang berhasil. Tahu dari mana sedikit? Ya karena Anda nggak tahu. Banyak mungkin yang nggak melapor, banyak yang udah keburu dijejalin. Kalau gagal berarti dia husnul khotimah, bahkan disalah-salahin, nggak ngerjain PR, masih banyak dosanya dan sebagainya, sehingga nggak speak up. Bahkan ada juga yang nge-inbox saya tuh ya, beliau berguru pada salah satu ustadz pastuper yang terkenal, ya, dan beliau ini segan karena murid ngajinya, sehingga ketika di terapi gimana, enak kan? Akhirnya beliau cuma bilang iya, padahal nggak enakan, padahal nggak bagus gitu loh. Ketika tiba-tiba beliau ini nge-share tulisan saya sama ustadznya, langsung di blokir dan ustadznya langsung nyetatus begini, sudah merasakan terapinya dan merasakan manfaatnya, tiba-tiba nge-share status dari orang yang berseberangan. Loh, gimana itu? Nggak jujur ini ya. Jadi penelitian itu menghilangkan unsur-unsur subjektif seperti ini ya. Dan penelitian ini nggak ada istilahnya dikotomi barat dan timur, nggak ada. Sebagaimana saya bilang tadi ya, bahwa chiropraktik itu ada penelitiannya dan itu diterima oleh bangsa barat ya, bahkan orang barat yang meneliti, bahkan kami itu lagi ya, Bu. Gitu. Ini mau putus 7 menit lagi mau putus, nanti saya akan closing statement gitu ya, waktunya ya cukup ya, Bu. Hampir selesai ya, hampir selesai 1 menit ya. Jadi chiropraktik itu diterima oleh bangsa barat khusus untuk sakit punggung ya, dan itu hanya gejala Pak ya. Dan ini Pak, regulasi yang paling penting ya, regulasi pengobatan tradisional di Indonesia menurut pemerintah hanya boleh mengeklaim menyembuhkan gejala, bukan sumber penyakit. Jadi kalau PAS itu mengeklaim menyembuhkan penyakit, dia melanggar peraturan pemerintah. Itu 1. Kedua, mereka tidak terdaftar resmi di izin Dinas Kesehatan sebagai pengobatan. Mereka hanya terdaftar sebagai pemberi pelatihan tenaga kerja, ya, daftarnya di Depnaker. Sehingga mereka ilegal kalau mereka dikatakan bisa untuk menyembuhkan, mereka itu ilegal di negara ini dan mereka itu tidak mematuhi peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah resmi pengobatan tradisional hanya boleh ngeklaim untuk menyembuhkan gejala. Gejala itu apa? Contohnya sakit pinggang itu gejala Pak, kerokan itu menghilangkan sakit itu gejala. Makanya itu wajar saja kalau Anda lo nemuin kerokan boleh, nemuin PAS untuk ngilangin pegel-pegel boleh, tapi ngeklaim nemuin PAS untuk menyembuhkan diabetes itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang, itu melanggar kesepakatan internasional, itu tidak lewat penelitian, itu tidak menghargai nyawa, dan itu menjadikan manusia kelinci percobaan. Ya, sekian. Itu insya Allah saya mudah-mudahan udah meng-cover semua unek-unek saya ya ini ya. Mudah-mudahan paham ya insya Allah ya. Jadi ini kritisi demi semua gitu loh. Ya. Deminya ya. Ya, jazakallah khairan Ustaz ya. Ya, wa yaki. Ya. Oke, saya akan closing. Cuma ini ada yang angkat tangan 1 orang, saya kasih waktu 1 menit. Silakan Bang Yus. Ya, makasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan PAS ya. Ya, saya tahu PAS justru beredarnya itu dari dunia online ya, Mas Arbi, Mila. Karena yang saya tahu ada beberapa metode yang memang kaitan dengan tulang belakang.
Dan saya sempat tanyakan juga dengan pakarnya, oh beda nih, bukan tulang belakang, mainnya ada rangka. Nah, itu yang saya tahu tentang PAS. Nah, cuma semakin kemari, karena kan yang saya tahu itu, kalau kita bicara tentang pengobatan, kalau di luar negeri ada kiropraktik, tadi yang disampaikan oleh Bu Mila, juga ada Yumeho, dengan berbagai turunan di Indonesia. Kenapa namanya berubah-ubah? Misalkan Jalmatera, atau Krak, dan yang lainnya, karena terkait dengan legalitas. Kiropraktik itu hanya 10 asas, misalkan Yumeho itu ada 4 level. Nah, ketika PAS memang ini bukan tulang belakang Bang, tapi ini adalah rangka gitu. Makanya mereka sering menyebut sebagai kiswah atau jubahnya Ka'bah ya. Nah, cuma semakin di FB saya lihat Bu Mila begitu gencar gitu. Begitu juga Mas Arbi ya, Arbi Arsu juga begitu gencar. Ada apa nih dengan PAS gitu. Nah, makanya mungkin dalam hal ini saya ingin bertanya dengan beberapa pakar medis ya. Ngomong habis. Ya sedikit-sedikit ya Pak Ustadz. Memang kayaknya next ke depannya yang pertama kan yang ikut PAS itu ada beberapa orang medis ya, ada dokter Gal dan yang lainnya gitu ya. Nah, di samping sebelah juga ada Bu Mila, Mas Arbi yang juga punya basic kesehatan lah ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang begini harusnya dipertimbangkan itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen minta pandangan Bu Mila sekali lagi dan terkait dengan selain PAS gitu ya. Karena kalau yang saya lihat kan yang digencarkan hanya PAS doang nih. Dengan Yumeho atau kiropraktik atau Krak yang lagi booming nih. Ini udah habis. Mengapa mereka? Ya. Oh iya, nah itu aja sih. Makasih banyak Ustaz Hanif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Jazakumullah khairan. Saya tidak ada maksud apa-apa. In uridu ilal Islam mastata'tu. Jadi kita semua kaum muslimin mencintai Al-Quran, mencintai nyawa kaum muslimin. Itu pertama. Jadi jangan ada tuduhan atau disclaimer bahwa kita mencederai kehormatan sebagian dari kaum muslim, tidak. Tetapi bahwasanya ya haqaiqul asya tsabitah wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lisufasta'iyah. Saya kritisi satu hal yang mungkin sebagai saya juga poin penting. Jangan mudah, ini dari barat, ini dari Islam. Ini sesuatu itu tetap, ilmu itu juga tetap. Kita menyelisih orang sofis, yaitu filosof Yunani. Nah, bagaimana kita orang Islam ada kasus kematian anak kita ini, kemudian kita itu hanya hal yang satu kasus dari sekian, satu nyawa. Barang siapa yang menghidupkan manfaatlah nafsan, ya, barang siapa membunuh satu nyawa, ya, bighairi nafsin fasadun fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jadi maqasid saya baca tentang Tibun Nabawi dari Al-Qaradawi. Jadi maqasid karya dari kesehatan itu enggak bukan yang dilakukan Nabi pada masanya saja sebatas itu. Contoh kita gosok gigi pakai sikat, itu sudah mendapat pahala bersiwak. Itu pendapat ulama per hari ini begitu. Sehingga kalau antara kita masih dikotomi secara berpikirnya, menolak empirisme dan rasionalisme, itu sangat merugikan keilmuan umat Islam. Kemudian yang terakhir, rekomendasi, ya, bertanya kepada ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita nggak tahu kesehatan, tanya dokter. Kita nggak tahu agama, tanya ulama. Dan jangan malu berkata tidak tahu. Jangan sampai wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Itu ditafsirkan wala takul, jangan berkata. Wala tarmi ahad, dan jangan nuduh orang lain. Ini etika ilmu dalam Islam sangat tinggi. Sehingga kita jangan menyederhanakan soal etika ilmu ini. Dan bahwasanya tafsir itu bukan ilmu mudah. Kalau kita bermudah-mudah, ya kita berlindung dari Allah. Kita akhiri majlis kita hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.